Dikepung bahaya. Dalam Alkitab 2 Raja-Raja 6 ayat 24 dan 25 tertulis demikian. Sesudah itu Bin-Hadad Raja Aram menghimpun seluruh tentaranya, lalu majulah mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan seperempat kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Dalam 2 tahun terakhir, kita sering dengar dan melihat kejadian sakit dan kematian yang membuat manusia menjadi takut dan ketakutan. Hidup seperti dikepung oleh musuh, ekonomi yang semakin tidak baik, kebutuhan hidup yang harus terus berjalan, belum lagi yang mengalami sakit penyakit, gejolak bencana alam, gunung yang bergejolak, dan banjir di mana-mana. Ini adalah situasi dan resiko yang harus dihadapi. Terus harus bagaimana? Resiko selalu dekat. Kita menghindar, kadang-kadang tak terhindarkan. Contoh yang paling sederhana, kasus COVID. Bisa jadi itu sebuah kelalaian. Nah, ayat di atas menggambarkan, bayangkan situasi sulit. Kotoran merpati pun jadi mahal, kepala keledai pun demikian. Bahkan kalau kita baca ayat selanjutnya, seorang raja pun mengalami stres dan berkata, "Buat apa aku berharap lagi?" Jadi seolah-olah hidup ini gak banyak pilihan. Dari kasus COVID saja bisa buat kita terpapar, bisa buat kita lapar, bahkan kita bisa terkapar. Kenapa kita lapar? Usaha sulit, pembeli sepi, apalagi kita tidak memiliki simpanan. Nah, waktu kita terpapar, itu di luar diri kita dan di luar daripada lingkungan kita. Kita nggak tahu. Ada yang bergejala, ada yang tidak bergejala. Yang membuat pada akhirnya kita bisa terkapar. Gejala berat, kurang asupan, dan kita terlambat menangani. Itulah yang membuat kita bisa terkapar, saudara. Terus kita pasti berdoa, karena itu satu-satunya kekuatan dan jalan agar Tuhan mampu menolong kita. Nah, kadang-kadang saya berpikir, kalau saya berdoa tanpa usaha, terus hidup harus bagaimana? Tapi kalau saya usaha terus tanpa berdoa, saya pikir ini juga nggak benar. Setelah kita memasuki perenungan, kita perlu masuk saat teduh. Ternyata di tengah-tengah doa dan usaha, ada satu celah yang sering kita tidak sadari, bahkan kita lupakan. Itulah yang namanya kasih karunia. Karena kasih karunia itulah Tuhan mewujudkan perbuatan-perbuatan baik untuk menolong. Tuhan memperlakukan perbuatan baik dengan membuka jalan.
seperti yang pernah saya dan istri alami terpapar COVID. Atas kasih karunia Tuhan, kami disembuhkan. Puji Tuhan. Jadi ingat baik-baik, setiap peristiwa hendaknya disikapi dengan baik. Maka atas kasih karunia Tuhan, engkau akan memetik hasilnya. Dan jangan sekali-kali berpikir dan bertindak yang buruk, maka itu juga akan melahirkan sesuatu yang tidak baik. Sekalipun situasi seperti tidak bisa diharapkan lagi, tapi Tuhan katakan tetaplah berharap, karena masih ada kasih karunia Tuhan yang akan menolong dan mewujudkan apa yang menjadi harapan dan doa-doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia-Mu dalam hidup, sehingga kami tetap hidup dan mampu menghadapi semua resiko dan situasi keadaan yang tidak baik ini. Berkati bangsa dan semua bangsa di dunia ini Tuhan, agar pandemi dan bencana pun segera berlalu atas bumi ini, dan bumi ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah Immanuel. God bless you.